Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan. Sebab di pagi hari yang cerah ini kita telah dibangunkan dari tidur nyenyak kita. Dan patutlah kita bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Pemeliharaannya telah nyata bagi kita sepanjang malam ini. Karena itu kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 29 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai. Dia Allah yang melindungi, dan Dia juga adalah Allah yang akan memberkati kita. Amin. Saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di hari pertama di minggu ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita ambil tentunya dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-7 di dalam pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran, yaitu artinya kita akan baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara terus setia untuk mengikuti pembacaan Alkitab dalam satu hari, satu pasal. Dan apa yang akan kita bahas hari ini merupakan lanjutan apa yang sudah kita baca dari hari-hari kemarin. Karena itu saya sangat berharap seluruh sidang jemaat Tuhan dapat membaca keseluruhan pasal ini, sehingga saudara dapat mengerti dengan lebih baik dengan apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Saudara, Firaun tidak mengenal Allah Israel, maka dia punya cukup alasan untuk menolak permintaan Musa dan Harun. Seperti yang difirmankan Tuhan, ia akan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan yang Musa sampaikan. Setelah berulang kali menghadap Firaun, Musa tetap ditolak. Maka tiba saatnya Tuhan bertindak dengan kuasanya. Tuhan menghukum Mesir dan Firaun dengan berbagai tulah. Tulah pertama yang dilakukan oleh Allah bagi orang Mesir adalah air menjadi darah. Saat Firaun sedang berada di tepi sungai Nil, Musa menunjukkan kuasa hukuman Tuhan. Sungai Nil yang merupakan sungai suci bagi orang Mesir tiba-tiba berubah menjadi darah hanya dengan pukulan tongkat Musa. Ikan-ikan jadi mati, orang Mesir tidak dapat minum air sungai itu. Bau busuk yang menyeruak ada di mana-mana. Air darah juga ada di mana-mana, bahkan di wadah, kayu dan batu. Itulah kuasa Tuhan. Namun Firaun tetap mengeraskan hati karena para ahli Mesir ternyata dapat juga membuat hal yang sama. Meski Firaun mempunyai ahli-ahli untuk membuat hal yang sama, tetapi mereka tidak dapat membuat segala sesuatu kembali seperti semula, seperti apa yang Musa lakukan. Jelaslah bahwa Allah Israel yang juga adalah Allah kita jauh lebih besar kuasanya daripada segala ahli sihir, ahli nujum, dan orang-orang sakti lainnya, baik yang ada di Mesir maupun yang ada di seluruh penjuru dunia. Karena itu, jangan pernah berpaling dari Allah kepada orang-orang yang mengaku atau diakui sakti. Mungkin saja mereka betul memiliki kuasa, tetapi percayalah bahwa kuasa Allah jauh lebih hebat, jauh lebih besar, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada persoalan, tidak ada kejadian yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Semuanya dapat diatur oleh Dia, dan Dia dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah kemahakuasaan Allah.
Dan apapun persoalan yang Anda hadapi, apapun pergumulan yang engkau hadapi, jika kita serahkan seluruhnya kepada Allah, maka kekuatan Allah sanggup dan cukup untuk menolong kita. Jangan pernah berpaling dari kuasa-Nya, sebab kuasa-Nya lebih besar daripada segala kuasa yang pernah Anda kenal di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita dengan perenungan kita hari ini. Kiranya kita semakin kuat dan semakin kokoh di dalam iman kepada Tuhan, dan tidak pernah meragukan kuasa-Nya yang sanggup melakukan segala perkara. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman Tuhan yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu bagi kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.